Shalom, haleluya, salam sejahtera, selamat pagi dan selamat bersiaran kembali bersama dengan kami dari Hope Channel Asia Tenggara dalam siri Renungan Pagi Sarapan Kasih. Apa yang kita hidangkan untuk sarapan pagi kita pada hari ini? Ada yang menikmati sarapan pagi itu di rumah, ada juga yang menikmati sarapan pagi mereka di kedai-kedai makan, dan saya percaya ada juga yang membawa bekal untuk menikmati sarapan pagi mereka di pejabat. Dan ada juga yang pagi ini sedang menikmati sarapan pagi mereka mungkin di kebun, ya, di pondok-pondok kebun mereka. Dan itu merupakan satu environment yang saya percaya cukup indah sekali. Ya, apabila kita boleh memakan makanan yang kita bawa sebelum kita bekerja di kebun, di sawah, ataupun di ladang dan sebagainya. Kita menikmati sarapan pagi itu di luar, ya, di kawasan alam semula jadi, in nature. Dan saya percaya makanan itu akan menjadi lebih sedap untuk kita makan ketika kita berada di luar, ya, di kawasan alam semula jadi. Dan Hope Channel Asia Tenggara akan menghidangkan juga sarapan rohani kita setiap pagi jam 7 pagi waktu di Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan jam 6 di Thailand ini. Dan sarapan rohani yang kita hidangkan itu sudah semestinya syarat dengan zat dan nutrisi rohani yang penting untuk pertumbuhan iman kita, dan seterusnya membekalkan tenaga dan kekuatan rohani agar kita juga boleh bekerja dan menghadapi situasi-situasi yang mungkin agak mencabar yang akan dihadapkan kepada kita sepanjang hari ini, ya. Jadi terima kasih kerana sekali lagi bergabung bersama-sama dengan kami dalam platform digital ini untuk sama-sama kita renungkan firman Tuhan dan kita dalami firman Tuhan, dan seterusnya melalui kebenaran yang kita temukan itu kita terima dan kita akan menghidupkan kebenaran tersebut dengan menuruti ketetapan Allah dan menghidupkan kebenaran tersebut di dalam kehidupan kita, ya, agar kehidupan kita akan terus menjadi terang, terus menjadi garam yang ada asinnya, ada pengaruhnya yang boleh mempengaruhi orang-orang lain di sekeliling kita, dan mereka juga akan diyakinkan oleh perubahan yang begitu positif, yang begitu membahagiakan, dan mereka juga akan ada minat dan juga kerinduan untuk menjadi seperti kita dan dibawa dekat kepada Yesus Kristus dan digabungkan bersama-sama dengan keluarga Tuhan yang besar itu. Oke, jadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat percaya, sebagai pengikut Yesus, untuk memastikan kehidupan kita akan terus mencerminkan dan memantulkan pribadi Yesus dan boleh membawa perubahan dan impact yang besar kepada orang lain di sekeliling kita. Apa kabar Anda semua pada pagi ini? Bersama sekali lagi dengan saya, Pastor Brian Scott Padam, dalam Sarapan Kasih. Dan kita doakan mudah-mudahan sarapan kasih kita pada hari ini, hari Jumaat 28 hari bulan April 2023, akan terus menyalurkan berkat-berkat Tuhan, pengharapan yang kita pegang teguh, dan juga kebenaran yang kita terima sebagai panduan, sebagai dasar kepada pertumbuhan iman kita. Dan sudah pastinya kami juga mengharapkan agar Anda diberkati dan juga menerima segala kebenaran yang akan kita dalami dan pelajari pada hari ini, ya. Dan hari ini, hari Jumaat, merupakan hari conclusion, ya, hari kesimpulan dalam minggu penciptaan Tuhan. Dan hari esok merupakan hari yang istimewa kerana esok merupakan hari di mana Tuhan memenuhi, menyempurnakan, melengkapkan satu minggu penciptaan itu dengan menyediakan satu hari khusus sebagai hari istirahat, hari ibadah, hari yang telah dikuduskan, dan hari di mana kita akan mendapatkan berkat-berkat yang paling istimewa daripada hari-hari yang lain. Hari Sabat Tuhan, hari untuk kita mendamaikan hati dan fikiran kita, menemukan ketenangan dalam istirahat kita, dan seterusnya beribadah bersama-sama, menyembah dan berbakti kepada
Tuhan Allah kita ya. Jadi itu adalah satu perancangan Allah yang begitu sistematik ya, menciptakan langit dan bumi selama 6 hari dan menyediakan hari yang ke-7 untuk dia meluangkan masa bersama-sama dengan ciptaannya, terutama sekali manusia yang diciptakannya, leluhur kita Adam dan Hawa ya. Jadi ini adalah warisan legacy yang kita kekalkan sehinggalah ke hari ini di mana kita memelihara kekudusan Sabat dan juga memastikan ya bahwa hari Sabat itu bukan saja sebagai hari istirahat, tetapi juga hari untuk kita beribadah dan berbakti. Oke, sekali lagi bersama-sama dengan saya pada pagi ini, sila kongsikan pautan live kita. Jangan kita menerima dan menyaksikan sarapan kasih ini seorang diri. Pastikan ada rakan-rakan kita di Facebook yang akan dijangkau, dicapai, dan disentuh pada hari ini melalui firman Tuhan ya, bersama-sama dengan saya. Dan jangan lupa untuk menuliskan ucapan kasih, bukan ucapan sarapan ucapan kasih, ucapan selamat pagi, kata-kata semangat yang kita selalu sebut mutiara kata ya. Tuliskan di ruangan sembang live kita, dan juga permohonan-permohonan doa yang akan kita doakan bersama-sama pada penghujung siaran sarapan pagi ataupun sarapan kasih kita pada hari ini. Yang bersama-sama dengan saya sekarang, Tina Gura ya. Selamat pagi dan selamat bersarapan dengan firman Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bersarapan bersama-sama pada pagi ini ya, saudari Tina Gura, untuk menikmati hidangan kasih dan pengharapan yang ada di dalam firman Tuhan. Dan kita juga ada Ini Embun, selamat pagi Pastor, selamat pagi Ngagainwan Sebilia, Ini Embun. Semoga Tuhan akan terus memberkati Ini Embun sekeluarga juga ya. Dan teruskan untuk menuliskan ucapan selamat pagi, ucapan kasih dan juga permohonan doa Anda. Sementara kita akan mendalami firman Tuhan bersama-sama, dan doa-doa tersebut kita akan layangkan kepada Tuhan di penghujung program kita. Oke, pagi ini kita akan mulakan dengan satu nyanyian. Dan sekali lagi saya ingin bawakan Anda semua untuk menyanyi bersama-sama dengan saya lagu yang saya percaya begitu, ini merupakan lagu yang paling populer ya dalam siri hymns ataupun lagu-lagu pujian orang-orang Kristen. Lagu Amazing Grace ataupun Anugerah yang Ajaib. Untuk versi kali ini saya masih lagi menggunakan NKI, Nyanyian Kemenangan Iman. Ada batuk-batuk sedikit ya. Nyanyian Kemenangan Iman, dan terjemahan daripada nyanyian Kemenangan Iman ini begitu puitis. Itu sebabnya apabila saya membacakan terjemahan itu membandingkan dengan tulisan ataupun lirik asal dalam bahasa Inggris, nampaknya begitu dekat sekali ya. Contohnya perenggan yang pertama, sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat, ku telah hilang, Tuhan dapat, buta sekarang lihat ya. Amazing grace, how sweet the sound to save a wretch like me. I once was lost but now am found, was blind but now I see ya. So ini adalah satu lagu pujian, satu lagu yang begitu mendorong kita untuk mengingati bagaimana besarnya rahmat dan kasih setia Tuhan, sehingga kasih itu bertindak untuk menyelamatkan kita ya. Tindakan kasih itu telah menyebabkan Tuhan mengutuskan Yesus Kristus, anak tunggalnya itu, untuk datang ke dunia ini sebagai penebus, sebagai domba Allah yang menyerahkan dirinya, nyawanya untuk mati di salib demi untuk membebaskan manusia daripada dosa mereka dan memberikan kita penghormatan dan peluang untuk diselamatkan dan menerima hidup kekal apabila Yesus akan datang kedua kali nanti ya. Jadi
Walaupun aku telah hilang, ya ini yang saya sering rayu dan panggil kepada Anda semua yang sudah merasa bahwa diri Anda sudah semakin pudar, iman Anda sudah semakin pudar, diri Anda juga semakin menghilang ya. Masih lagi ada samar-samar tetapi nampaknya semakin menghilang ya. Sukar dicari ya. Sekiranya Anda merasakan Anda sudah menjauh daripada Tuhan, hampir menghilang, datanglah kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan itu pasti akan mendapatkan Anda. Walaupun sejauh manapun Anda pada ketika ini. Panggilan kasih, panggilan mesra Tuhan untuk mendakap dan merangkul Anda kembali di dalam keluarganya. Apabila Anda menerima dan mendengar, datanglah kembali. Ku telah hilang, sekarang Tuhan mendapatkan aku. Mungkin selama ini aku dibutakan ya, oleh kerana pelbagai tipu daya dan muslihat yang dihadapkan oleh iblis ya di hadapan mataku. Aku buta, aku tidak melihat kebenaran Tuhan ya. Tetapi sementara aku mendalami firman Tuhan, aku mengenal kebenaran Tuhan, menemukan kebenaran Tuhan, maka sekarang perlahan-lahan ya, mataku terbuka, aku sudah boleh melihat. Kalau aku sudah boleh melihat dan menemukan kebenaran Tuhan dan menerima kebenaran Tuhan itu, sekaranglah waktunya yang paling tepat dan paling sesuai untuk aku datang kembali mendapatkan Tuhanku ya. Sangat besar anugerahmu. Saya akan menggunakan ukulele saya untuk membawa Anda semua menyanyikan lagu ini. Oke. Ya, harap-harap ada kedengaran suara ukulele ini ya, bunyi ukulele ini. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat, buta sekarang lihat. Indahlah anugerah itu yang berikan sentosa. Ternyata pada hatiku waktu ku percaya, dalam bahaya dan jerat jiwaku telah datang. Oleh anugerah ku selamat dan jiwaku senang. Tuhan berjanjilah yang baik, tetaplah sabdanya. Akan jadi perisaiku sepanjang umurku. Ya Tuhan, bila hamba-Mu menghadap ajalku, anugerah-Mu itu memberi sentosa sepenuh.
Meski sudah selaksa tahun hidup dalam syurga, rasanya baru dimulai memujikan Yahoo. Sangat besar anugerahmu yang beri aku selamat. Ku telah hilang, Tuhan dapat buta, sekarang lihat. Ya, mungkin selama ini kita dibutakan oleh tipu daya dan muslihat daripada sang iblis musuh kita. Sekarang kita sudah boleh melihat kasih Tuhan. Kita sudah boleh melihat lengan Tuhan yang tersedia, ya, sudah pun terbuka luas untuk mendakap dan merangkul kita kembali kepadanya. Sekiranya ini adalah kerinduan hati saudara, hati Anda semua, setelah melihat Yesus sendiri dinyatakan di dalam hidup Anda, maka saya menjemput dan mengundang Anda untuk datang kepada Yesus pada hari ini, ya. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan menjaga memelihara kami sepanjang istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan, kami dikejutkan sekali lagi untuk bangun dan menerima kedatangan hari baru, lembaran baru dalam hidup kami. Tuhan, kami doakan agar Tuhan akan menyertai kami sementara kami akan mendalami firman Tuhan melalui sarapan kasih pada pagi ini. Ajar kami, tuntun dan pimpin kami, agar kami akan menemukan kebenaran dari firman Tuhan dan seterusnya menghidupkan kebenaran itu di dalam hati kami. Berkati semua teman-teman Hope Channel Asia Tenggara dimanapun mereka berada pada ketika ini, yang bersiaran secara live dan juga menyaksikan rekaman ini nanti, agar mereka juga akan dijangkau oleh kasih Tuhan, disentuh oleh Roh Kudus Tuhan, dan terpanggil untuk turut mendekatkan diri kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah ini di dalam tangan Tuhan, dan doa ini kami serahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi semua kami. Amin. Oke, pada pagi ini kita akan teruskan untuk mengupas dengan lebih mendalam satu lagi bahagian di dalam Wahyu 14 yang kita telah dalami bersama-sama, ulas dan jelaskan, perincikan bersama-sama beberapa hari ini, ya. Dan Wahyu pasal yang ke-7 ini juga sebenarnya syarat dengan kebenaran dari firman Tuhan ini. Dari satu persatu, ya, malaikat itu dia berseru dengan suara yang nyaring. Kita sudah dalami bagaimana kita harus memiliki dua kualiti rohani itu. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Kenapa? Karena inilah prerequisites, ini adalah persediaan kita, ya, satu tuntutan bagi kita untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan kehakiman ataupun penghakiman Allah yang sudah pun tiba saatnya. Penghakiman yang sudah dimulai, penghakiman untuk pemeriksaan diri, nama-nama yang dihadapkan di hadapan takhta pengadilan Allah, dan bagaimana Yesus Kristus bertindak sebagai pembela kita yang telah membenarkan kita, menebus kita dan menyarungkan jubah kebenarannya. Dan barang siapa yang menerima anugerah penyelamatan itu, maka kita sudah pun dimenangkan dan memiliki jaminan untuk diselamatkan dan menerima hidup kekal, ya, di dalam penghakiman itu. Dan kita tahu penghakiman itu berdasarkan kepada ibadah dan kebaktian kita.
kepada siapakah yang harus kita meletakkan sepenuh kesetiaan kita, allegiance kita. Adakah kita akan menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah? Dan dalam konteks Wahyu 14 ayat 7 ini, menyembah dan beribadah hanya kepada Tuhan Allah kerana Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, maksudnya ibadah itu kepada Tuhan, mengenal Tuhan dan mengakui bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan segala sesuatu. Dan kita juga pelajari bagaimana Allah berfirman, dan firman Tuhan itu adalah dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Dan Yohanes pasal yang pertama dalam Injil Yohanes itu telah pun memberitahu kita bagaimana firman itu pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat yang ke-14 Yohanes pasal yang pertama itu, firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan firman itulah yang telah menyerahkan dirinya untuk mati disalibkan. Ya, sang pencipta itu sendiri telah pun memberikan dirinya untuk disalibkan sebagai ganti kepada hukuman kematian kekal yang seharus dan selayaknya diterima oleh kita. Tetapi Dia telah mengambil, memikul bebanan dosa seluruh umat manusia pada masa lampau, pada masa ini, dan pada masa yang akan datang sedikit waktunya lagi ini sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ya, jadi seluruh generasi manusia itu telah pun dinaungi, litupi dengan kasih karunia anugerah rahmat Tuhan, ya, yang membolehkan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, tetapi pada pagi ini saya akan membawa kita untuk memperhatikan bagaimana Sang Pencipta ini digambarkan dan diperincikan penciptaannya itu kepada langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ya, dan frasa ini ataupun ayat ini sebenarnya bukanlah satu ayat yang baru, karena ayat ini juga adalah merupakan satu kutipan daripada Perjanjian Lama, ya. Dan kalau kita ingat di dalam buku Keluaran pasal yang ke-20 ada satu paragraf ataupun satu kita katakan sebagai satu kelengkapan kepada satu kenyataan yang begitu penting bagi seluruh umat Tuhan, bangsa Israel khususnya, ya, karena bermula daripada ayat yang pertama itu sehinggalah kepada ayat yang ke-26 itu, ini merupakan satu bukan saja satu nasihat, tetapi arahan yang begitu jelas kepada seluruh bangsa Israel untuk memelihara ketetapan Tuhan, memelihara undang-undang dan hukum Allah, hukum yang 10 itu. Ya, jadi kalau kita bacakan Keluaran pasal yang ke-20 ini, bermula daripada ayat yang pertama, dan kita nanti akan melihat apa kaitannya, ya, penyataan tentang Allah Pencipta dan juga frasa langit dan bumi, laut dan semua mata air itu diselitkan menjadi sebahagian daripada pemberitaan malaikat yang pertama itu, ya. Dan kalau kita kembali kepada Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini sewaktu Musa berhadapan dengan bangsa Israel untuk menyampaikan perutusan daripada Allah sendiri. Ya, dia adalah mouthpiece, dia adalah pembicara bagi Allah. Allah telah memilih dia untuk membebaskan bangsa Israel ini, ya, umat pilihan ini, untuk dibebaskan daripada belenggu perhambaan dosa dan juga perhambaan fisikal di negara asing, di negara Mesir itu beratus tahun lamanya. Dan Musa mengingatkan, memulakan perutusan ini dengan peringatan bahwa ini semua adalah firman Tuhan. Ini bukan datang daripada Musa. Ini adalah firman yang telah disampaikan oleh Allah sendiri kepada Musa, dan firman ini dibukukan, ya. Bukan dituliskan pada buku atau kertas, tetapi dituliskan pada dua loh batu, ya, dua ketul batu leper yang besar, yang didapatkan daripada gunung
Sinai itu, ya. Dan ini adalah encounter yang begitu menakjubkan, di mana seorang manusia hamba Tuhan seperti Musa itu dibenarkan untuk mendekati Tuhan, bukan bertemu muka dengan muka. Sangat mustahil bagi Musa yang juga manusia berdosa seperti kita untuk menatap wajah Tuhan. Tetapi sekurang-kurangnya ada pertemuan yang kudus di Gunung Sinai itu, dan pertemuan itu sangat penting karena pada waktu itulah Allah menyampaikan kepada Musa kehendak, firman, dan juga ketetapannya yang dibukukan, dituliskan oleh jari Allah sendiri pada kedua-dua belah ataupun loh batu itu, ya. Dan Musa menekankan, ya, bahwa firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang telah dituliskan, dan ini bukan daripada pengertian ataupun daripada ucapan mulutnya sendiri. Dan Musa mengatakan, lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 2, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan ataupun perhambaan. Ya, Tuhan mengatakan, akulah aku, I am that I am. Ya, akulah aku, itu adalah nama Allah. Aku adalah aku, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Akulah yang membebaskan, memerdekakan engkau daripada jajahan fisik di tanah Mesir, dan juga of course jajahan dosa dalam diri mereka sendiri, dari tempat perhambaan itu. Oleh kerana itu, ya, engkau harus mengingati ini. Ini adalah primisnya. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membebaskan engkau dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, maka Tuhan menyenaraikan ke-10 hukumnya. Tetapi saya tidak akan mengulas satu persatu hukum itu. Kita ada masa untuk berbicara mengenai ke-10 firman ataupun perintah, ketetapan, ataupun lebih dikenali sebagai ke-10 hukum Tuhan ini. Ya, tetapi saya ingin membawa kita melihat kepada hukum yang keempat. Hukum yang keempat terdapat pada ayat 8, 9, dan 10 dan 11, ya. Hukum yang keempat ini menerima senarai perincian yang begitu panjang. Yang begitu panjang. Ini adalah ketetapan Tuhan, dan kalau perinciannya itu begitu panjang, maksudnya ada sesuatu yang harus diberikan penekanan, yang diambil secara begitu serius. Karena hukum yang keempat ini adalah hukum tentang ibadah dan kesetiaan kita. Ya, 4 hukum yang pertama itu menyentuh tentang worship, ibadah kita. Ya, saya boleh ringkaskan. Hukum yang pertama menyebutkan, jika kamu mengakui bahwa aku Tuhan Allahmu adalah Tuhan Allah yang telah membebaskan engkau dari tanah Mesir, dari tempat perhambaan, maka jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu yang pertama. Jangan ada Allah lain, jangan beribadah, jangan menyembah, jangan bertakwa kepada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Ya, jangan menyembah kepada berhala, jangan menyembah apapun creation, ya, created things. Ya, we worship the creator, kita menyembah pencipta. We are not worshiping any creations. Kita tidak menyembah ciptaannya, apapun yang dibentuk, dicorak, diukir, yang boleh kita anggap sebagai mewakili Tuhan, ya. Patung itu jangan menyembah, jangan membuat bagimu, walaupun kamu anggap itu adalah Allah, ya, tetapi tidak. Allah yang kita sembah itu bukan datang dalam rupa bentuk patung, ya, dan kita tidak boleh meletakkan allegiance kita, kepercayaan, ibadah, takwa kita kepada patung itu. Dan yang ketiga, dengan meninggikan, menghormati Tuhan pada tahap yang paling tinggi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dengan cara yang sia-sia. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dan ramai sekali yang menggunakan nama Tuhan untuk tujuan-tujuan yang sia-sia, tujuan-tujuan yang remeh, tujuan-tujuan yang tidak berasas, yang tidak sepatutnya memperolok-olokkan
dan juga mengucapkan nama Tuhan pada masa dan keadaan yang sangat tidak sesuai. Nama Tuhan itu harus dihormati, harus ditinggikan, harus disebut dalam keadaan yang begitu kudus dan suci. Ya, dalam doa kita, dalam pujian kita, dalam ibadah kita, kita sebut nama Tuhan Allah kita. Dan yang keempat ini, ya inilah yang saya ingin jelaskan dan perincikan pada pagi ini. Ayat yang ke-8 dalam Keluaran pasal yang ke-20. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di kediamanmu. Kenapa? Ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Oh, itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, jadi perhatikan, ada satu ayat ataupun frasa yang begitu similar dengan ucapan ataupun message yang dibawakan oleh malaikat yang pertama dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7 itu. Sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Ya, tetapi dalam Keluaran pasal yang ke-20 ini agak sedikit saja yang berbeza, tetapi sama ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, termasuklah mata air, termasuklah kita manusia. Ya, jadi apa kaitannya? Nampaknya ada satu penekanan yang dituliskan dan ini adalah following ya, berikutan dengan konsep penyembahan ibadah kepada Allah pencipta kita. Allah pencipta kita, dan Dia mencipta kita bukan saja langit, bumi, laut dan semua mata air, tetapi ibadah itu sendiri ada juga perinciannya. Bukan saja kita beribadah kepada Tuhan sepanjang masa setiap hari, tetapi ada satu hari khusus yang berkaitan dengan ibadah itu yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan daripada ibadah sejati kita, adalah untuk menentukan hari ibadah kita yang paling tepat. Hari ibadah kita yang sesungguhnya menuruti konteks di dalam ketetapan Allah dalam ke-10 hukum ini. Keluaran pasal yang ke-20 ini. Dan apabila kita membandingkan kedua-duanya, nampaknya ya, saya harap Anda juga bersetuju dengan saya bahwa ibadah penyembahan sembahlah Allah yang menjadikan langit dan bumi, 6 hari lamanya Allah menjadikan langit dan bumi adalah sama. Hari ibadah itu penting, dan hari ibadah itu sebenarnya sudah pun dijelaskan di sini, walaupun tidak disebutkan hari Sabat, tetapi ini adalah hari Sabat. Dan kenapa hari Sabat itu begitu penting? Karena hari Sabat juga adalah conclusion ya, hari istimewa yang disediakan untuk memperingati Minggu Penciptaan dalam Kejadian pasal 1 dan 2 itu. Ya. Jadi nampaknya hari Sabat ini bukan sahaja hari ibadah, hari kebaktian, hari untuk kita datang menyembah Tuhan, tetapi juga hari untuk kita memperingati penciptaan. Memperingati bahwa ada Allah yang mencipta dan mengakui bahwa Dia adalah Allah yang mencipta bukan saja langit dan bumi, tetapi manusia seperti saya. Dalam penuh kasih ya, dengan usaha tangannya membentuk kita dari debu dan tanah. Ya, jadi ini bermaksud bahwa hari Sabat itu sudah pun diberikan penekanan yang begitu serius, penekanan yang begitu tinggi pada pemberitaan Injil malaikat yang pertama, Wahyu 14 ayat yang ke-7. Sembahlah Dia, karena Allah yang pencipta telah pun menyediakan satu hari khusus, satu hari yang istimewa, hari yang telah ditetapkan untuk kita beribadah, yaitu pada hari Sabat. Yes, kita beribadah
we are living a life of worship. Kita harus menghidupkan kehidupan yang penuh ibadah dan kebaktian, penyembahan itu setiap hari. Tetapi kita juga terpanggil untuk memberikan penyembahan yang tertinggi bersama-sama dengan seluruh umat percaya pada hari yang telah ditetapkan, yaitu hari Sabat. Dan sangat menarik sekali karena buku Keluaran pasal yang ke-20 ayat 8 ini menyuruh ataupun mengarahkan, mengingatkan bangsa Israel dan manusia pada generasi ini untuk mengingati, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia mudah lupa, ya. Manusia mudah lupa. Kita sengaja melupakan, ya, dan kita menggunakan pelbagai alasan. Ya, mungkin kita katakan pimpinan gereja kita menyatakan bahwa hari Sabat itu sudah diubah. Ya, gereja telah menetapkan kita berbakti pada hari selain daripada hari Sabat. Hari manapun yang kita boleh pilih, kita boleh tetapkan, kita boleh pindahkan kekudusan hari Sabat itu kepada hari-hari yang telah ditetapkan oleh gereja kita. Ya, itu sebenarnya satu tindakan yang agak berisiko, ya, agak berbahaya, ya, karena sangat bertentangan dengan apa yang Tuhan telah firmankan. Musa mengatakan ini adalah firman Tuhan. Ini adalah ucapan daripada mulut Tuhan. Ini terpahat di loh batu itu yang tidak dapat dipindah-pindahkan, dimusnahkan, tidak dapat diubah pun, ya, apabila dia memegang loh batu itu di hadapan bangsa Israel itu. Ya, ini adalah satu ketetapan hukum Allah yang akan kekal selama-lamanya. Hukum moral, ya, kita berbicara tentang hukum moral, ke-10 hukum Allah. Karena dalam Taurat banyak sekali jenis-jenis hukum. Hukum kita sebutkan sebagai hukum seremoni, ya, ceremonial law, ataupun hukum perayaan dan sebagainya. Upacara dalam ibadah ataupun di dalam proses penyembahan mereka di dalam Ka'bah, ya. Tetapi untuk hukum moral ini adalah hukum yang begitu jelas, terang, dan pastinya kekal selama-lamanya. Untuk kita mengingati dan kuduskanlah hari Sabat, ya, karena hari Sabat itu sendiri adalah tugu peringatan, tugu penciptaan, monumen. Setiap kali kita memelihara, kita menguduskan hari Sabat, berbakti pada hari Sabat, itu sendiri mengingatkan kita kepada penciptaan Allah yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua isinya dan semua mata air, ya. Itu mengingatkan kita untuk kembali menyembah Tuhan pencipta kita. Ya, kalau kita bacakan dalam Kejadian pasal yang kedua. Ya, Kejadian pasal yang kedua, kalau kita bacakan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Pada hari ke-6 diselesaikan, ya, dengan penciptaan manusia, Adam dan Hawa diselesaikan. Ketika Allah pada hari yang ke-7 menambahkan satu hari, telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 itu dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ada satu tujuan, intention, ya, very intentional. Tujuan Allah menyediakan hari ke-7 itu dengan begitu bertujuan yang begitu istimewa. Dia menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya, dia berhenti pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi ada beberapa perkara penting yang Allah lakukan pada hari yang ke-7 itu. Pertama sekali, Allah berkati, Allah menguduskan, dan dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ini bermaksud hari ke-7 itu menerima berkat yang begitu istimewa, yang lebih daripada hari-hari yang lain. Dan itu terbukti bagaimana Israel, bangsa Israel memelihara Sabat itu dengan begitu terperinci, ya, begitu serius, ya, karena mereka tahu, mereka mengakui bahwa hari ke-7 itu akan mendatangkan berkat yang begitu istimewa.
Dan hari itulah yang dikuduskan. Apabila hari itu dikuduskan, maksudnya harus ada pertemuan kudus. Harus ada kebaktian ibadah yang kudus pada hari itu. Dan hari itu adalah hari di mana dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya. Ya, jadi apa kaitannya? Ya, sudah jelaslah kaitannya dengan pemberitaan Injil malaikat dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7 itu. Sembahlah dia yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, segala mata air. Untuk mengingatkan kita bahwa ibadah kita juga harus jelas, harus dilakukan pada hari yang benar, hari yang telah ditetapkan, hari yang difirman dan diucapkan oleh Allah sendiri. Itu adalah apa yang Musa katakan. Ya, manusia tidak boleh mengubah hari ibadah itu. Hari ibadah itu telah ditetapkan untuk dilaksanakan ataupun digunakan pada hari Sabat. Dan pada masa ini kita mengenal Sabat itu sebagai hari ke-7, hari Sabtu. Ya, jadi sekarang hari Jumat, petang ini apabila matahari terbenam, maka bermulalah Sabat Tuhan, sehinggalah matahari terbenam pada keesokannya. Dan saya mengundang Anda semua yang mungkin selama ini belum lagi memelihara Sabat, ataupun masih lagi percaya bahwa Sabat itu sudah pun ada kekuasaan untuk diubahkan, ada authority gereja ataupun pimpinan agama untuk mengubahkan hari Sabat itu kepada hari-hari lain, ya. Saya mengundang Anda semua untuk kembali memelihara Sabat yang asal, Sabat yang original, ya. Sabat yang merupakan tugu peringatan penciptaan, monumen penciptaan Tuhan yang telah Tuhan tetapkan, bukan sekarang, bukan kemarin, tetapi nun jauh di sana kita kembali ke Taman Eden, ya. Waktu penciptaan itu pun Tuhan sudah menyediakan Sabat, memperuntukkan Sabat sebagai hari ibadah, ya. Jadi jangan kita tunggu lama-lama untuk mengubah pikiran kita. Ini adalah kebenarannya dan kita akan dalami kebenaran ini dari masa ke semasa, bagaimana Tuhan juga menuntut kita untuk beribadah pada hari yang benar. Kenapa? Dia sudah katakan tadi, manusia mudah lupa, ya. Ingatlah, manusia sering lupa, sengaja melupakan, ataupun tidak mau menerima kebenaran itu, ya. Sekaranglah masa untuk kita kembali menyembah Tuhan pada hari Sabat, hari ibadah yang benar. Itu adalah hari yang Tuhan kuduskan, yang Tuhan berkati, hari Tuhan berhenti, dan pada waktu itulah Tuhan ingin mengadakan pertemuan ilahi dengan kita. Ya, jadi saya mengundang Anda semua untuk mencari gereja Masehi Advent hari ke-7 ataupun gereja Seventh-day Adventist yang memelihara Sabat, yang berdekatan dengan tempat Anda untuk datang berbakti dan mulai memelihara Sabat dan menikmati istirahat Sabat dan juga ibadah Sabat pada petang ini, sehinggalah kepada esok ada kebaktian ibadah yang diadakan di gereja-gereja dan sehinggalah kepada matahari terbenam. Oke, jadi terima kasih bagi yang sudah bersama-sama dengan saya. Saya ingin bacakan komen-komen daripada Anda semua. Dari Tinagura sudah kita sebutkan tadi. Dari Ini Embun, selamat pagi, sudah kita bacakan. Daripada Ika Shemoni, selamat pagi Pastor, selamat pagi semua. Selamat pagi kepada Ika Shemoni juga, Tuhan memberkati. Amin. Daripada Tinagura, amin. Dari Jebit Jeff, Midin Lakuman Idin, Sonong Kosobon, Pastor Sonong Kosobon, juga kepada Midin Lakuman Idin sekeluarga. Daripada Telele, selamat pagi Pastor, amin, amin, amin. Amin, amin, amin juga kepada Telele. Daripada Dian, amin, selamat pagi Pastor, selamat pagi kepada Dian. Daripada Midin Lakuman Idin, satu lagi doa permintaan, tolong bantu doakan anggota gereja di daerah Sukedingau, khususnya para belia yang banyak pengaruh di luar sana. Ada yang tidak datang ke gereja, semoga mereka selalu dikuatkan iman mereka. Dan itu merupakan cabaran gereja pada masa ini, kerana para belia kita nampaknya sudah semakin hilang minat mereka untuk datang ke gereja menyembah Tuhan pada hari-hari Sabat, ya. Dan itu cabaran kita untuk terus merangkul mereka, jangan sisihkan mereka, libatkan mereka dalam pelayanan, dan juga salurkanlah kasih kita kepada mereka. Dan pastikan, yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, dan sentiasa menerima mereka kembali, ya.
pada peringkat usia beginilah sebenarnya cabaran mereka. Kita harus juga memahami cabaran-cabaran mereka itu berbeza dengan cabaran-cabaran kita sewaktu kita masih muda remaja ataupun belia dahulu ya. Jadi pastikan kita juga memahami mereka dan melakukan pelbagai usaha untuk memastikan mereka juga dapat masih lagi berminat untuk datang ke gereja atas tujuan yang murni ya, tujuan yang ikhlas dan sejati, tujuan untuk menyembah Allah dan untuk boleh menyumbang kepada gereja itu sendiri dalam pelayanan gereja, bahkan dalam ibadah dan kebaktian pun mereka mengambil bahagian untuk memimpin dalam acara-acara kebaktian itu ya. Jadi ya teruskan untuk berusaha mendapatkan mereka kembali. Dan pastinya yakinkan mereka bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka. Oke, kita akan berdoa dan pagi ini kita akan terus doakan untuk pelbagai bentuk keperluan kita sehari-hari, terutama sekali perlindungan Tuhan dalam apapun, kemanapun kita pergi pada hari ini, dimanapun kita berada, Tuhan akan memberkati, menjaga, memelihara kita dan seterusnya, akan memberikan hari yang penuh sukses, penuh kejayaan, dan segala urusan kita akan dipermudahkan pada hari Sabat. Pada hari ini hari Jumat, dan of course Sabat esok kita akan meraihkan, ya kita akan menguduskan Sabat, berbakti dan beribadah di gereja pada hari Sabat besok. Ya, jadi mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan kerana pagi ini kami sekali lagi telah diperingatkan bahwa kami harus menyembah Allah yang pencipta langit dan bumi, mencipta segala isinya, termasuklah unsur-unsur bumi dan kami manusia yang diciptakan daripada debu dan tanah. Tuhan, kami memang tidak layak pun untuk menghadap Tuhan, kerana kami manusia yang begitu kerdil, tetapi Tuhan menciptakan kami untuk satu tujuan yang istimewa. Dan Tuhan menciptakan kami dalam penuh kasih sayang. Maka itu Tuhan telah mengangkat martabat manusia ini, ditinggikan daripada segala ciptaan yang lain. Bahkan pada saat ini Tuhan, apabila kami menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kami diangkat martabat kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang akan mewarisi kerajaan surga yang Tuhan Yesus sedang persiapkan untuk setiap kami. Tuhan, kami ingin menuruti firman Tuhan, kebenaran yang kami temukan pada hari ini, bahwa Tuhan telah pun menyediakan dan memperuntukkan satu hari ibadah Alkitabiah, yaitu pada hari Sabat, hari Sabtu, di mana hari tersebut telah pun Tuhan ciptakan di Taman Eden untuk melengkapkan minggu penciptaan. Tuhan berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Tuhan memberkati hari tersebut dan menyediakan berkat-berkat istimewa yang penuh berkelimpahan hanya pada hari tersebut. Dan Tuhan juga menguduskan hari tersebut untuk merancang agar pada hari yang dikuduskan itu ada pertemuan kudus di antara Tuhan dan umat manusia. Tolong kami untuk menerima kebenaran ini, dan tolong kami memiliki tekad dan semangat untuk mulai memelihara Sabat dan menguduskan Sabat dengan cara yang benar menurut Alkitab. Pada pagi ini Tuhan, saya ingin doakan terus kepada teman-teman saya dimanapun mereka berada pada ketika ini. Apapun pergumulan mereka, apapun masalah yang mereka hadapi, apapun masa-masa kesukaran mereka pada masa ini, Tuhan tolong berkati mereka. Tolong berikan kelegaan-Mu kepada mereka yang terbeban berat dan letih lesu. Mereka ingin datang untuk mendapatkan beban yang ringan, mendapatkan damai dan ketenangan. Tuhan, penuhi janji Tuhan untuk memberikan mereka penghiburan, kekuatan dan kuasa untuk melalui masa-masa sukar itu, dengan mengingati dan yakin bahwa Tuhan berada bersama-sama dengan mereka dan mendampingi mereka sehingga akhirnya. Dan Tuhan berikan juga hikmat dan kebijaksanaan agar mereka beroleh jalan penyelesaian dan juga boleh mengatasi masalah yang mereka sedang hadapi. Tuhan, bagi yang berduka cita dan masih lagi dalam masa perkabungan ini, mereka kehilangan orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan mereka.
Tunjukkan kepada mereka pengharapan-Mu yang begitu besar di dalam Yesus Kristus yang telah menewaskan maut. Dia telah dibangkitkan dan Dia telah berjanji untuk memberikan kembali kehidupan kekal itu. Apabila orang-orang yang meninggalkan kami melalui kematian itu menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat, dan mereka akan dibangkitkan pada hari kebangkitan untuk kehidupan yang kekal, bersama-sama dipersatukan dengan ahli keluarga mereka dan umat-umat kudus yang lain. Sehingga hari itu tiba, tolong kami juga yang masih hidup ini untuk kekal setia beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan seterusnya melaksanakan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap satunya. Kami ingin doakan Tuhan untuk apapun usaha tangan kami pada hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan dengan hati yang penuh kejujuran, hati yang penuh rasa integrity, dan juga dengan semangat serta kerajinan kami. Kami doakan agar semua urusan kami dipermudahkan, dan usaha tangan kami itu akan membuahkan sukses dan kejayaan untuk memberkati hidup kami dan menjamin kelangsungan hidup kami di dunia ini sementara menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya ingin doakan setiap keluarga yang diwakili pada pagi ini. Semoga Tuhan memberkati setiap keluarga kami, daripada suami, istri, anak-anak. Biarlah semua mereka dijaga, dipelihara, dan diikat terus dengan kasih Yesus Kristus, agar ikatan kasih dalam keluarga itu akan terus dikekalkan, di mana ada sifat saling mengasihi, saling menghormati, saling memerlukan, saling mengampuni dan menerima satu sama lain di dalam keluarga besar kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami Tuhan, ibu bapa kami, dato nenek kami yang mungkin sudah pun berusia. Tuhan jaga mereka, pelihara mereka. Walaupun pada ketika mereka sudah masuk usia yang senja Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan Tuhan masih lagi memberikan mereka kekuatan dan tenaga untuk terus beribadah kepada Tuhan, dan masih lagi dapat menyumbangkan untuk pekerjaan Tuhan di gereja mereka. Tolong Tuhan jaga pelihara mereka dan terus berikan mereka kekuatan dan kesehatan untuk menjadi tonggak utama di dalam keluarga-keluarga yang mereka pimpin, anak-anak, cucu, cicit mereka, dan biarlah mereka terus menjadi satu role model sebagai pemimpin yang beriman di dalam keluarga kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada pada ketika ini. Biarlah anggota gereja Tuhan akan terus dikuatkan, supaya mereka kekal setia kepada Tuhan, dan rela untuk menyerahkan hidup mereka, mendedikasikan hidup mereka juga untuk terlibat dalam penginjilan, agar Injil Tuhan ini akan terus dapat disebarkan ke seluruh dunia, dan ramai lagi jiwa yang akan dimenangkan bagi Yesus Kristus. Kami doakan khusus untuk gereja kami di Suk Tuhan, di Keningau. Saudara Midin mengatakan bahwa para belia sudah pun menerima tentangan dan cabaran yang begitu hebat. Dan kami percaya ini bukan masalah hanya di gereja Suk, tetapi di gereja-gereja lain juga di seluruh dunia ini. Tolong Tuhan, belia-belia kami adalah anugerah yang istimewa dan pastinya aset dan harga yang begitu bernilai di setiap gereja. Tolong mereka Tuhan untuk mengenal pencipta mereka. Tolong mereka untuk boleh menyusun keutamaan mereka di dalam hidup. Sentuh mereka, yakinkan mereka agar mereka dapat kembali ke gereja dan mengambil bahagian di dalam pelayanan di dalam gereja, dan merasai kehangatan kasih sayang yang disediakan oleh anggota gereja kepada setiap mereka. Terutama sekali, mereka dapat menikmati juga persekutuan dengan Yesus dan menikmati keberadaan Yesus, dampingan Yesus, dan juga pimpinan Roh Kudus di dalam hidup mereka. Tolong Tuhan, menangkanlah para belia kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik. Engkau menyediakan hari yang baik untuk kami menyiapkan segala pekerjaan kami pada minggu ini. Dan tolong kami untuk mengingati bahwa Sabat Tuhan sudah mendekat, dan apabila matahari terbenam pada hari ini, kami akan memelihara Sabat Tuhan dengan cara yang istimewa untuk menuntut berkat Tuhan, dan esok hari kami akan turun ke gereja Tuhan untuk beribadah bersama-sama.
Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Semua ini kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat semua kami. Amin. Baiklah, terima kasih bagi yang sudah bersarapan kasih bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Jangan lupa untuk teruskan bersama-sama dengan kami di platform media sosial kami, di laman sesawang kami hoptv.asia, dan juga saluran YouTube kami youtube.com/hoptv.malay bagi program-program dalam bahasa Melayu, dan juga di Facebook kita Hope Channel Asia Tenggara ataupun facebook.com/hoptv.malay. Ya, dan pastikan Anda melayari laman-laman tersebut, dan juga untuk berkongsikan ya pautan daripada program-program yang telah disediakan di laman tersebut untuk teman-teman Anda, ahli keluarga dan rakan-rakan Anda di Facebook dan YouTube juga ya. Dan terima kasih kepada komen kita Midin Lakumanidin, amin. Tuhan memberkati, amin, dari Tinah Gura, amin, daripada Ika Shimoni. Terima kasih Pastor daripada Dian, amin. Tuhan memberkati Anda semua, dan bersama saya lagi pada hari esok pagi sebelum kita turun ke gereja, marilah kita terlebih dahulu menyantap sarapan kasih bersama-sama dengan saya lagi Pastor Brian Scott Padam pada hari esok di dalam sarapan kasih. Itu saja daripada saya. Tuhan memberkati. Maranatha.